Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Anwari, mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Yogyakarta. Saya adalah mahasiswa PPG kategori 1 dalam jabatan. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja, dan insya Allah pada hari ini tanggal 6 Oktober 2022 akan dilaksanakan UKIN di sekolah saya di SMP Darul Arkom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Ta'ala yang memberikan nikmat karunia pada kita di pagi hari ini, sehingga bisa bertemu lagi dengan kalian yang anak-anak luar biasa, anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar ya. Pada hari ini sehat semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi pertemuan kita di pagi hari ini. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita awali dulu pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Untuk ketua kelas mohon dipimpin. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa supaya diberikan kefahaman dalam belajar. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini sebelum belajar Bapak absen dulu ya buat pertemuan kita pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022. Yang pertama, Aisyah Adila hadir. Kemudian Aryadi Supriyatna Hadir Pak. kemudian Azahra. Oke. Kemudian Dimas. Tidak hadir. Ya. Kemudian Fadila. Lalu Fajri Legianto hadir ya. Humaida, Kaila Nuraini hadir. Mela Nafisa, Muhammad Giri, kemudian Muhammad Hafiz, lalu Muhammad Rizki, Hadir Pak. kemudian Sahrul Duyuyan. Oke anak-anakku, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini siapa yang sudah sarapan? Oke, ada yang belum sarapan ya? Ya. Oke, kenapa belum sarapan? Bangunnya kesiangan. Bangunnya kesiangan. Apalagi, bangunnya kesiangan aja nih ya. Padahal kan kalau sarapan itu kan bisa membuat kita lebih bersemangat ya dalam belajar ya. Bisa membuat kita jadi lebih konsentrasi di dalam belajar. Jadi nanti di hari-hari berikutnya usahakan sebelum berangkat sekolah kita sarapan terlebih dahulu ya. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus. Ada dua submateri, dua hal yang penting yang hari ini akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian dari persamaan garis lurus itu apa. Kita kenalan dulu. Karena kalau kita belum kenalan, kita nggak tahu, nggak paham nantinya. Jadi kita kenalan terlebih dahulu tentang materinya, apa sih pengertian dari persamaan garis lurus. Bagaimana sih sebuah garis bisa dikatakan itu adalah persamaan garis lurus. Karena nanti dalam matematika ada juga persamaan kuadrat, ada juga fungsi kuadrat. Nah, nanti kalau seandainya kamu ini bisa, insya Allah di materi selanjutnya bisa ya. Kemudian menggambar grafik persamaan garis lurus. Nah, nanti kita di sini menggambar grafik. Bapak sudah menyiapkan LKPD buat kalian, di mana kalian akan menggambar grafik itu. Ini adalah kompetisi dasar di bab keempat dari persamaan garis lurus. Yang pertama 3.4, menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya menggunakan masalah kontekstual. Kalau kalian dengar kalimat kontekstual ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Karena sebenarnya pelajaran kita matematika kemudian pelajaran yang lain itu ada manfaatnya di kehidupan kita sehari-hari. Pasti ada kaitannya. Kemudian KD 4.4, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus.
berarti kalau kali 4.4 ini berkaitan dengan keterampilan kita. Kalau ini adalah pedagogik 3.4, 4.4 adalah keterampilan kalian. Ini tujuan dari kompetensi dasar di bab ini. Kemudian tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama adalah peserta didik dapat mengetahui persamaan garis lurus jika diketahui unsur yang diperlukan dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menggambar persamaan garis lurus melalui bantuan tabel dengan benar. Nanti ada bantuan tabel di mana kalian bisa mencari titik-titik itu. Ketika ada titik, maka akan bisa membuat grafik. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menggambar persamaan garis lurus dengan titik potong pada sumbu dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan persamaan garis yang termasuk persamaan garis lurus dengan benar. Jadi nanti mungkin di sini ada soal-soal di mana Bapak tuliskan persamaan garis mana yang termasuk persamaan garis lurus. Itu tujuan yang keempat. Kemudian tujuan yang kelima, peserta didik dapat menyajikan persamaan garis lurus ke dalam bentuk grafik persamaan garis dengan baik dan benar. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Selanjutnya ini adalah model pembelajaran kalian. Jadi beberapa hari ini ya, ketika belajar dengan Bapak menggunakan model pembelajaran problem based learning, disingkat dengan PBL. Di mana di awalan kita sudah membuat kelompok ya, Bapak sudah buat kelompok kalian di sini ada kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Kemudian di sini nanti kalian akan Bapak berikan permasalahan melalui LKPD, kalian diskusikan bersama-sama. Kemudian kalian cari jawaban dari permasalahan ini, lalu kalian presentasikan hasilnya di depan kelas. Ada pertanyaan sebelum Bapak masuk ke absepsi? Tidak ada ya? Mengingat kembali, ingatkah kalian dengan sistem koordinat? Ingat gak koordinat? Yang ada dua buah garis, yang satu vertikal, yang satu horizontal. Kalau yang vertikal itu sumbu apa ya? Sumbu Y, vertikal. Kalau yang horizontal, sumbu X. Nah, itu adalah sistem koordinat. Nah, kita ada hubungannya dengan itu. Makanya sebelum bab ini kalian belajar dulu tentang sistem koordinat. Kemudian apa itu fungsi linear? Ini pelajaran yang kemarin bab 3, relasi dan fungsi. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara membuat garis dari dua buah titik. Jadi satu buah garis itu bisa dibuat dari dua buah titik. Ini fungsi linearnya. Ini adalah cara membuat garis dari dua buah titik. Fungsi linear yang kemarin sudah kalian pelajari, fx sama dengan 3x plus 5. Pernah lihat ini kan? Di soal PTS kemarin ada? Ada ya? Oke. Kemudian fx sama dengan x ditambah 2. Ini adalah fungsi linear. Di sini ada tulisan fx. Fx ini adalah y. Jadi di dalam matematika y itu bisa diganti dengan fx. Nah, ketika ada fungsi linear, maka nanti kita bisa membuat sebuah garis. Kemudian ini ada dua buah titik, titik A, titik B. Dari titik A dan titik B bisa ditarik sebuah garis. Ini ya, sudah ada sebuah garis. Dan yang terakhir tadi yang sudah kita bicarakan, ini berkaitan dengan sistem koordinat. Ada sumbu X yang horizontal, ada sumbu Y yang vertikal. Ini apa seksi? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, sekarang coba kalian amati. Kalian amati dulu gambar ini gambar apa ya? Kalau kalian sudah tahu gambar apa, kemudian bagaimana bentuk gambar? Sudah? Sudah ya? Oke, gambar apa ini? Gambar apa ini? Jalan ya, jalan raya ya. Di sini ada kendaraan, ada mobil, ada lampu lalu lintas. Ini kemungkinan jalan tol ya, buat ke atas ya. Jalan tol ini kan dia kan ada tanjakan ya, betul ya? Tanjakan. Kira-kira tanjakan ini miring atau tidak? Miring. Kan miring kan? Tanjakan itu miring kan ya? Namanya tanjakan itu pasti miring. Tanjakan itu bisa dipastikan dia miring dan dia harus lurus. Walaupun ada tanjakan yang berkelok-kelok. Tapi kalau dari gambar ini tanjakan, ini bergelombang.
gelombang Pak ya, tapi ini ada kemiringannya. Di sini ada garis, kalau kita gambar ini jadi sebuah garis dan dia ada kemiringan. Jalan yang naik atau turun biasanya memiliki kemiringan yang sudah diperhitungkan tingkat kemiringannya. Jadi membuat jalan tol itu tidak sembarangan. Ada perhitungan kemiringannya, berapa derajat, berapa kemiringannya gitu. Agar tuh kalau kendaraan jalan aman. Sehingga aman dan nyaman untuk dilewati kendaraan. Jalan yang menanjak juga memiliki kemiringan. Jika terlalu curam, kendaraan akan mengalami kesulitan untuk melintasinya. Jadi ini adalah salah satu manfaat dari kita mempelajari materi hari ini. Materi kita tadi apa? Persamaan garis lurus. Ya, dari kalimat jelas persamaan berarti nanti ada sama dengan persamaan. Kemudian ada garis lurus di situ. Garis lurus tidak selalu vertikal, tidak selalu horizontal. Tapi misalkan Bapak anggaplah ini sebuah garis lurus, ya. Bapak taruh garisnya begini. Ini garis lurus bukan? Lurus kan? Tetapi miring kan? Ini garis lurus yang mempunyai kemiringan. Ini garis lurus juga. Jadi garis lurus itu tidak selalu vertikal atau horizontal. Begini juga garis lurus, tetapi dia punya kemiringan. Berapa kemiringannya itu yang nanti salah satu kita cari. Ya. Nah, ini manfaatnya nih. Sekarang kita masuk dari pengertian persamaan garis lurus. Kita kenalan dulu. Ya. Materi ini materi yang awalnya mudah, ya. Dan insya Allah kedepannya juga jauh lebih mudah ketika kalian paham. Pertama kita lihat persamaan garis lurus merupakan persamaan yang grafiknya berupa garis lurus. Grafiknya berupa garis lurus dan dapat dinyatakan ke dalam berbagai bentuk serta variabel. Nah, lihat ini adalah bentuk umum dari persamaan garis lurus. Ya. Jadi di dalam matematika sebuah garis bisa ditulis di dalam kalimat matematika. Kalian katakan kan yang warna merah, yang Bapak kasih warna merah, Y sama dengan MX plus C. Ini adalah kalimat matematika. Ini bisa kita bikin garis. Jadi kalimat matematika bisa kita bikin sebuah garis. Ya. Bentuk persamaan garis lurus pada umumnya dinyatakan dalam bentuk aljabar, yaitu Y sama dengan MX plus C. Ini garis loh. Ini adalah sebuah garis. Bentuk umumnya seperti ini, di mana n-nya tidak boleh 0. Apa itu n, Pak? N adalah kemiringan. X dan Y sebagai variabel, ada X, ada Y, variabel. Ya. Kemudian C sebagai konstanta. C sebagai konstanta yang tetap, di mana n-nya tidak boleh 0. Karena kalau n-nya 0 dia tidak miring dong. Betul nggak? Kan tadi n kemiringan ya. Kalau n-nya 0 berarti dia miring nggak? Berarti kalau dia tidak miring, garisnya vertikal atau horizontal? Vertikal yang begini, horizontal yang begini. Kalau dia tidak miring, berarti dia vertikal atau horizontal? Horizontal. Garis yang horizontal tidak punya kemiringan, maka n-nya sama dengan 0. Oke, karena dia tidak punya kemiringan, n-nya sama dengan 0, Pak. Ini bentuk yang pertama, Y sama dengan MX plus C. Ada bentuk yang kedua, bisa juga AX plus BY plus C sama dengan 0. Ada A, B, C, di mana A dan B tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau A, B-nya 0, sisanya C. C ini konstanta, tidak ada nilai nanti di dalam sebuah garis. Jadi A dan B tidak boleh sama dengan 0. X dan Y variabel, A sebagai koefisien dari X, B sebagai koefisien dari Y, dan C sebagai konstanta. Nanti kita lihat contohnya ya. Yang harus kalian pahami ada dua bentuk umum. Yang pertama apa ini? Bareng-bareng. Y sama dengan Fx plus C. Ulangin. Yang pertama apa ini? Y sama dengan MX plus C. Yang kedua apa ini? Ax plus By plus C sama dengan 0.
contoh bentuk matematikanya. Kita lihat bersama-sama. Nyatakan setiap persamaan garis berikut ke dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan MX plus C. Yang pertama, 2X ditambah 5Y tambah 3 sama dengan 0. Ini adalah garis. Ya. Jadi di dalam persamaan garis lurus harus ada dua variabel. Variabel apa aja? X sama Y. Ini variabel. Ya. Kalau variabel satu gimana, Pak? Bisa juga. Tetapi dia kita tidak bisa mengetahui titik titik Y-nya itu di mana. Jadi biasanya dia ada dua variabel di sini, ada X dan Y. Pangkatnya tidak boleh lebih dari 1. Ini kan pangkatnya pangkat 1. Kalau ini 2x kuadrat, maka dia bukan persamaan garis lurus, tapi persamaan kuadrat. Kalian belajar nanti di kelas 9. Ini disingkatnya PGL, betul. Ya, kalau Bapak singkatnya betul. PGL, persamaan garis lurus. Oke, yang pertama kita lihat yang A, 2x ditambah 5y tambah 3 sama dengan 0. Ini sudah menjadi PGR, tetapi diminta Y sama dengan MX plus C. Yang pertama, karena Y-nya mau sendiri, ini kan Y-nya sendiri. Nih, pisahin dulu si X dan si C-nya. Berarti 5Y sama dengan, kalau pindah ruas, ini pindah ruas kan nih? Plus jadi apa kalau pindah ruas? Minus. Ya, minus ya. Oke, ini positif, tinggal jadi min kan? Jadi 5Y sama dengan min 2X min 3. Jika berpindahan, Pak ini sudah sendiri Y-nya Pak, tapi masih ada angka 5. Dia mintanya kan Y sama dengan 5-nya dipindahin. Jadi Y sama dengan min 2/5X dikurang 3/5. Karena ini perkalian, jadi pembagian ketika di sini. Ini adalah persamaan garis lurus. Ini juga persamaan garis lurus, tapi bentuknya beda. Paham? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini. Oh, satu. Seger Pak, seger. Oke, sekarang contoh yang kedua ya. Ini contoh yang kedua. X dikurang setengah Y sama dengan 6. Diubah menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C. Intinya ketika dia diminta menjadi Y sama dengan, maka Y-nya harus sendiri. Dan nilai koefisiennya harus 1. Ini kan Y sama dengan sendiri. Nah, yang kita lihat nih, X min setengah Y sama dengan 6. X min setengah Y sama dengan 6. Si X-nya kita pindahkan kan? Karena Y-nya mau sendiri. Pindah dia. Jadi min X plus 6. 6-nya tetap kan? Oke. Nah sekarang yang begini Pak, kenapa bisa menjadi Y sama dengan 2X min 12? Sebenarnya min setengah ini dikalikan dengan min 2. Kenapa dikali min 2? Biar Y-nya jadi 1. Kalau dia bukan min, misalkan ini setengah nih, setengah Y, ya kita kali 2 aja. Setengah kali 2 kan 1. Nah, karena ini min, biar jadi plus, berarti dikalikan dengan min 2. Gitu. Berarti dikalikan dengan min 2. Ini dikalikan dengan min 2 menjadi Y. Jadi 1 Y-nya koefisiennya. Sama dengan si X-nya juga dikalikan dengan min 2. Min ketemu min jadi plus, jadi 2X. Min 2-nya hilang tadi karena ketemu dengan min ini, jadi 2X. Sedangkan ini plus 6 dikalikan min 2. 6 dikali min 2 berapa? Min 12. Jadi Y sama dengan 2X min 12. Ya, tapi harus kita pahami bahwasanya ini dua-duanya adalah persamaan garis lurus ya, PGL. Ini PGL loh, ini PGL. Ini PGL, yang ini juga PGL. Karena ada X, ada Y. Dan pangkatnya 1. Gak boleh 2. Ada X, ada Y kan? Pangkatnya 1. Ini PGL juga. Lanjut ya. Oke, lanjut. Contoh yang kedua. Nah sekarang kita balik. Kita mengubah yang tadinya bentuk Y sama dengan, kita ubah
plus C. Artinya digabungin semua. Digabungin semua. Kita lihat soalnya nih. Y sama dengan min 2x plus 3. Y-nya kan di sini, gabungin gampang kalau gabungin. Pilih aja semua yang sebelah sini. Min 2x bisa jadi plus kan? Plus 3 jadi, berarti jadi Y plus 2x min 3 sama dengan plus. Ya. Tapi kalau mau dirapikan, rapikan x-nya di depan jadi 2x plus Y min 3. Karena kan x dulu baru Y. Nah, itu salah satu manfaat belajar matematika tertib. Variabel aja ditertibin, x dulu baru Y. X baru Y. Kalau ada kuadrat, yang pangkat 1 dulu. Yang pangkat 2 dulu, yang pangkat 2 dulu. 2x kuadrat, baru ada 3x gitu. Itu tertib gitu. Ya. Nah, ini yang contoh kedua untuk bagian pertamanya. Sekarang contoh kedua untuk bagian B-nya. Y sama dengan 1/3x min 4. Nah, ini ada pecahan nih. Biasanya kalau ada pecahan kalian agak bingung ya, gimana gitu ya. Gampang. Ya kalau ada pecahan, biar kamu gak bingung, selama dia ada variabel ya, ini kan ada variabel nih, ada x, ada y, maka kamu lihat bawahnya, bawahnya berapa nih penyebutnya? 3. Hilangkan 3-nya, berarti dikalikan dengan 3. Hilangkan bawahnya ini si penyebutnya 3, kita kalikan dengan 3. Yes, dikali 3. 1/3 dikali 3 berapa? 1. Hilang. 2/3 dikali 3 sisa 2. 3 ini kan bisa dicoret. Ya. Selama dia ada variabel, catatannya ada variabel. Ada huruf di situ ya. Nah, ini kita lihat. Y sama dengan 1/3x min 4. Ini Y sama dengan 1/3x min 4. Oke. Kok bisa Pak? Ini jadi ada 3, ini hilang, ini jadi 12. Tadi saya bilang kalikan 3. Semuanya kali 3. Kenapa dikali 3? Karena penyebutnya 3 di sini. Oke. Kalau ininya 2, 1/2 misalnya, berarti dikalikan dengan 2. Kalau ini 2/5, 2/5x berarti dikalikan dengan 2. Ya 5-nya hilang yang penyebutnya itu. Oke. Nah, ini saya kalikan 3, Bapak kalikan 3. Y-nya jadi 3Y. 3Y sama dengan, Pak ini kok jadi X? Ya kan 1/3, tadi dikali 3 jadi 1. Jadi 1 kan? Jadi X aja, X min 12 berarti min 4 dikali 3. Min 4 kali 3 12 kan? Min 12. Sudah rapi begini disatukan, karena mintanya disatukan. Pindahin, ini jadi min X, betul ya, min X ya? Plus 12, betul kan? Jadi 3Y min X plus 12 sama dengan 0. Yang ini min X plus 3Y plus 12 sama dengan 0. Inilah bentuk PGL-nya. Paham? Paham? Tapi tadi Bapak bilang dua-dua ini adalah PGL. Ini PGL, Y sama dengan MX plus C nih. Y sama dengan MX plus C. Ini M, min 2 nih. Ini C, C-nya 3. Yang ini juga PGL. Ini PGL, ini juga PGL. Cuma bentuknya doang beda. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang yang kedua, grafik persamaan garis lurus. Grafik ya. Grafik di sini nanti ada grafik yang lurus garisnya, ada grafik yang bentuknya kayak parabola. Tapi nanti di kelas 9 belajarnya. Ini kamu belajar yang grafik garis lurus dulu. Ini mudah ya. Nanti Bapak kasih tahu triknya. Misalnya, kita lihat dulu. Biasakan mata kita begini dulu. Lihat dulu. Lihat dulu gambarnya. Amati dulu. Ada berapa gambar tuh yang Bapak siapkan? 4. Ada gambar 1 di bawah, 2, 3, 4. Ini kartesius ya, yang kotak-kotaknya kartesius ya, diagram kartesius ya. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Oke, ini juga sama. Cuma lihat bedanya antara gambar 1 dan gambar 2 apa bedanya? Miringnya. Apa arahnya? Arahnya. Yang satu arahnya miringnya ke kanan, salah kan? Yang satu arahnya Y sama dengan 2X. Di sini X-nya positif 2, miringnya ke kanan. Yang ini Y sama dengan min 3X. Di sini
X-nya negatif, miringnya ke ini. Oke. Y sama dengan 2X. 2-nya positif, miringnya ke kanan. Kalau ini negatif, min 3X, Y sama dengan min 3X ke kiri. Ini juga ada gambar 3 dan gambar 4. Miringnya beda, arahnya beda, pemiringannya beda. Nah, artinya nanti ketika ada persamaan garis Y sama dengan Fx plus C, kamu akan disuruh gambar atau kamu disuruh nyari pemiringannya. Itu nanti pertemuan berikutnya kita mencari pemiringan. Nah, ini juga ada nih yang bentuknya ini Y sama dengan semua ya. Y sama dengan min 3x plus 6. Ini Y sama dengan 4x min 5. Ini ada konstantanya. Ini ada konstantanya nih, min 5 sama plus 6. Yang ini enggak ada. Ini tidak ada konstanta. Bedanya apa ya? Kalau ada konstanta, ini kan ada konstanta nih, min 5 sama 6. Ini tidak ada konstanta kan? Ini tidak ada konstanta. Bedanya apa nih? Misalnya yang gambar 1 dan gambar 3 yang sama-sama arahnya ke kanan, bedanya di mana? Dia memotong sebuah apa nih? Memotong titik apa nih? Titik 0,0. Ya kan? Kalau ini memotong tak titik 0,0? Apa kan? Arahnya sama ke kanan kan? Karena kenapa ke kanan? Karena si X-nya positif, ini 2X kan, 2 positif. Ini lihat garisnya, ini 4X kan? 4 itu positif, arahnya ke kanan. Tapi lihat, ketika dikasih C, maka dia bergeser. Tidak memotong titik 0,0. Berarti sama dengan gambar 2 dari patok. Ini kan arahnya ke kiri, min 3x, yang ini min 3x, tapi dikasih plus 6. Ini ada plus 6. Ini tidak ada. Jadi next dia kan? Betul? Jadi kalau ada C itulah yang mengakibatkan sebuah garis bergerak. Oke? Kalau yang si X yang mengakibatkan arahnya. Kalau dia positif, maka arahnya ke kanan. Kalau dia negatif, arahnya ke kiri. Kalau ada C-nya, dia bergerak berpindah. Oke, lanjut ya. Contoh 1. Nah, sekarang kita menggambar garis. Nanti di sini ada RKPD, kalian akan menggambar garis. Langkah-langkah menggambar garis. Kita lihat contoh 1. Gambarlah garis Y sama dengan 2x plus 6 pada bidang kartesius. Langkah 1. Mencari koordinat titik potong pada sumbu X. Ini gampang, perhatikan ya, ini gampang. Mencari koordinat titik potong pada sumbu X. Sudah. Syaratnya apa di sini? Y sama dengan 0. Masukkan Y-nya 0. Ini persamaan PGL. Bapak singkat PGL sekarang ya. PGL. Ini PGL. Y sama dengan 2x plus 6. Syaratnya Y sama dengan 0. PGL-nya adalah Y sama dengan 2x plus 6. Artinya Y-nya dimasukin angka 0. Berarti 0. Diganti Y-nya dengan 0. 0 sama dengan 2x plus 6. Dari mana sih 0 ini? Dari Y-nya jadi 0. Ini syaratnya. Atau bahasa lainnya kita misalkan. Jadi di dalam matematika kalau kamu bikin grafik, kamu boleh memisahkan sembarang titik. Nah, ini kenapa 0? Biar ngitungnya gampang. Pak, boleh gak Pak saya misalkan Y sama dengan 1? Boleh. Nanti dimasukkan Y-nya 1 sama dengan gitu. Nanti dihitung. Tapi kalau 0 itu lebih gampang. Ini lebih gampang nih. Y-nya sudah 0. 0 sama dengan 2x plus 6. Pindahin kan? Ini 2x sama dengan 6. Sampai sini paham? Paham sampai sini? Paham ya? X sama dengan, pindah keduanya. Jadi 6 dibagi min 2. Berapa 6 dibagi min 2? Min 3. Jadi koordinat titik potong pada sumbu X adalah ini Y-nya 0. Y-nya 0, X-nya dulu ya. Min 3, X-nya min 3, Y-nya 0. Oke. Yang pertama langkahnya Y sama dengan 0. Masukkan Y-nya 0, kalian
Y-nya sama dengan 0, sekarang X-nya sama dengan 0. Syaratnya X sama dengan 0. Ini PGL-nya. Y sama dengan 2X plus 6. Y sama dengan X-nya berapa tadi? Dimisalkan 0. Masukkan 0 ke sini nih. 2X berarti 2 dikali 0 dong. Betul? 2 kali 0 ditambah 6. 2 kali 0 berapa? 0. Sisa 6. Berarti Y sama dengan 6 dong. Berarti X-nya 0, Y-nya ada 2 titik di situ. Titik yang pertama ini. Titik yang pertama berapa Kaila ini? Kaila? Min 3, titik yang kedua berapa Kaila? 0,6. Ada 2 titik. Kalau ada 2 titik bisa nggak kita bikin garis? Bisa. Bisa ya? Kita lihat gambarnya. Ya. Udah, ini cuma kata-kata Bapak nih ya. Tadi kan titiknya ada min 3,0. X-nya min 3 loh. Min 3 di X. Nolnya dihiraukan aja. Ini kan X dulu baru Y ya. X-nya min 3, Y-nya 0. Cari X-nya min 3. Kemudian 0,6. 6-nya di Y kan? Cari 6. Ini titik nih. Tadi Bapak cuma titik di sini. Ini garis merah tadi belum ada. Ini baru titik di sini. Oke ya. Tadi sudah kita cari ada 2 titik di situ ya. Titik yang pertama min 3,0. Titik yang kedua adalah 0,6. Di sini min 3 kalau ada 0-nya, kamu lihat aja yang satunya lagi. Min 3 ini punya X kan? Tadi titiknya di sini di X. Ini sumbu X loh. Titiknya di sini min 3. Titik. Nah, ini Bapak titik nih. Kalau kalian lihat nih, ada titik di min 3. Kemudian di sini 0,6. 6-nya punya Y. Titiknya di Y. 6. Ada 2 buah titik, tarik garis. Set. Dapatlah sebuah garis. Garis ini punya nama. Namanya apa, Pak? Namanya adalah Y sama dengan 2X plus 6. Ada pertanyaan? Ya. Sebelum Bapak ke LKPD, Bapak ingin tepuk hebat buat kita semua. Siap ya, tepuk hebat. Silakan tepuk hebatnya buat teman di sampingnya, kanan, kiri, depan, belakang. Oke, siap ya. Tepuk hebat. 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 Sekali lagi, tepuk hebat. 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 Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita masuk LKPD kalian. Tadi materi sudah Bapak jelaskan. Ini adalah lembar kerja peserta didik. Oke, kita lihat ya. Ini nanti yang akan kalian kerjakan. Oke, silakan kalian isi LKPD itu. Kalian tulis dulu biodatanya, kemudian kelompoknya, kemudian materinya apa, submaterinya apa. Materinya yang berapa tadi? Ya, materinya bersamaan garis lurus. Ya. Ada 3 permasalahan. Bapak kasih waktu 1 permasalahan 5 menit. Diskusikan bareng-bareng, kerja kelompok bareng-bareng. Jika ada kesulitan silakan bertanya ke Bapak ya. Oke, Bapak kasih waktu 15 menit dari sekarang. Setelah 15 menit, silakan nanti perwakilan dari kelompok kalian.
kalian kerjakan ya KPD-nya ya. Dari dua permasalahan itu, permasalahan satu sudah selesai, permasalahan dua juga tadi sudah selesai ya. Sekarang saatnya kita presentasi kelompok. Presentasi kelompok, silakan maju untuk yang pertama. Siapa yang pertama? Kelompok satu ya? Silakan kelompok satu maju. Semuanya silakan maju. Silakan. Maju. Siapa dia? Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan berdasarkan materi persamaan garis lurus. Silakan dibaca dulu soalnya apa, permasalahannya apa? Perhatikan persamaan bentuk X plus 3Y sama dengan 0. B. X kuadrat plus 2Y sama dengan 5. C. Y per 3 plus 3X sama dengan 12. D. Y kuadrat plus X kuadrat sama dengan 16. Mana di antara persamaan garis di atas yang termasuk persamaan garis lurus? Jelaskan. Yang termasuk persamaan garis lurus yaitu AX plus 3Y sama dengan 0 karena PGL menggunakan gradien konstanta dan variabel bukan kuadrat atau tidak menggunakan kuadrat. Oke, betul. Sama yang A itu termasuk persamaan garis lurus ya? Oke, ada lagi? Yang B termasuk persamaan garis lurus bukan? Bukan. Bukan. Kenapa yang B bukan? Karena ada kuadratnya, itu jadi persamaan kuadrat. Oke ya, yang B bukan. Yang C? Coba lihat yang C, bacakan yang C. Yang C itu adalah Y per 3 ditambah 3X sama dengan 12. Di situ ada pecahan kan, di situ kan ya? Ada Y per 3 kan? Bapak tanya, di situ ada variabel nggak X dan Y? Ada, X dan Y ada kan? Pangkatnya satu apa lebih dari satu? Satu pangkatnya, nggak lebih dari satu kan? Karena itu ada dua variabel, ada X dan Y gitu ya. Berarti yang C juga termasuk ke dalam persamaan garis lurus. Kalau yang D? Tidak, karena ada kuadratnya. Berarti isinya untuk permasalahan pertama yang mana? Yang A dan C. Nah, untuk persamaan garis lurus itu variabelnya nggak harus dua ya. Bisa aja satu, misalnya 3X sama dengan 5. Itu bisa jadi loh garis lurus. Y-nya nggak ada. Atau sebaliknya, 3Y sama dengan 6. X-nya nggak ada. Itu persamaan garis lurus juga. Dengan catatan tadi pangkatnya 1. Oke ya. Bahkan boleh juga 3X ditambah 2Y ditambah 5Z sama dengan 10. Ada Z di situ. Itu persamaan garis lurus juga. Nah, karena dia variabelnya pangkatnya masih pangkat 1. Oke, terima kasih. Itu saja mungkin ya. Pertama-tama silakan. Beri tepuk tangan buat Bapak Rahmat. Oke, terima kasih Rahmat, Tiara, Mela, dan Aisyah. Sekarang kita masuk untuk permasalahan kedua. Silakan kelompok 2 ya, ada ya yang ingin lagi ya. Oh, kelompok 3 silakan. Geser Aliani. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diketahui persamaan garis 2X plus Y sama dengan 4. Apabila tabel berikut. Oke. Diketahui persamaan garis 2X plus Y sama dengan 4. Apabila tabel berikut. X min 2 dimasukkan ke persamaan maka menghasilkan 8. Nilai yaitu min 2 8. Jadi dari titik-titik itu tadi titiknya ada 6 ya, benar ya? Ada 6 titik ya. Dari 6 titik itu kita tarik sebuah garis lurus. Gambar dari kelompok Aryani seperti ini. Ya, coba silakan. Gambar. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Beri tepuk tangan buat kelompoknya Aryani.
permasalahan tadi sudah kalian jawab masing-masing ya. Yang pertama tentang menentukan persamaan garis lurus itu. Yang kedua menggambar persamaan garis lurus. Kita tadi yang kedua dengan cara tabel ya. Untuk cara yang ketiga itu ada nanti jadi tugas kalian ya. Bapak kasih satu permasalahan lagi itu menjadi tugas kalian. Itu mengumpamakan titiknya X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Yang tadi yang Bapak jelaskan itu lebih mudah. X-nya 0, Y-nya 0. Diskusi kelompok kalian terkait cara menggambar persamaan garis lurus. Udah presentasikan di depan kelas. Jadi sudah ya. Nah, dari pembelajaran hari ini kita refleksi dulu tentang materi hari ini. Sebelum refleksi, Bapak ingin semangatnya satu kali lagi. Semangat dan tepuk hebatnya. Kita semangat dulu. Bapak tanya kabarnya ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita refleksikan. Ini bagian akhir dari pembelajaran kita. Refleksi dan kesimpulan dari materi hari ini. Tolong bareng-bareng kita ya. Kita lihat refleksinya. Yang pertama, refleksinya apa nih? Bentuk umum. Oke, itu yang pertama. Bapak ulang, bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX plus C atau AX plus DY plus C sama dengan 0. Itu kesimpulan kita, refleksi kita hari ini yang pertama. Yang kedua, refleksinya. Silakan dibaca. Cara menggambar grafik persamaan garis lurus dapat dengan membuat tabel atau dengan cara mencari kombinasi titik sumbu X dan sumbu Y. Jadi cara menggambar grafik persamaan garis lurus atau PGR dapat dengan bantuan tabel yang tadi kalian kerjakan, banyak titik, atau dengan cara mencari koordinat titik potong sumbu X, X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Itu ya. Insyaallah sampai sini pembelajaran kita. Ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Ada ya. Oke, insyaallah kita bertemu lagi nanti minggu depan. Buat pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke dalam mencari kemiringan garis atau gradien. Jadi garis lurus itu ada kemiringan. Berapa kemiringannya? Itu pertemuan kita selanjutnya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, sama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas.